Manajemen risiko yang efektif melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Kamu harus menggunakan informasi terbaik yang tersedia untuk mengambil keputusan tepat. Jangan lupa mempertimbangkan faktor manusia dan budaya organisasi yang unik. Proses manajemen risiko itu dinamis, selalu berubah mengikuti situasi. Kamu bisa terus tingkatkan lewat perbaikan berkelanjutan yang konsisten. Bayangkan bagaimana jika semua elemen ini terintegrasi dengan baik. Proses manajemen risiko mencakup penetapan lingkup, konteks, dan kriteria, dilanjutkan dengan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Tahapan ini membantu kamu untuk memahami potensi ancaman maupun peluang, secara objektif dan terukur agar keputusan makin tepat sasaran. Di setiap organisasi, ketidakpastian adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun, risiko bukan untuk ditakuti melainkan untuk dikelola. Bayangkan risiko seperti ombak besar di lautan, kamu harus pandai navigasi, bukan lari dari gelombang. Disinilah manajemen risiko berperan sebagai fondasi penting dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Kamu yang bekerja di organisasi, sadar atau tidak, manajemen risiko membantu kamu bergerak dengan yakin setiap hari. Mulailah tanamkan budaya sadar risiko di tempatmu, dan lihat bagaimana keputusanmu semakin kuat dan tahan banting. Kamu tahu, manajemen risiko itu bukan asal-asalan, tapi dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Menurut ISO 31000/2018, manajemen risiko harus menyeluruh, nggak cuma di satu bagian, tapi di seluruh organisasi. Manajemen risiko itu bukan cuma sekadar dokumen kaku yang cuma numpuk doang, loh. Tapi jadi bagian dari seluruh aktivitas organisasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Manajemen risiko juga harus inklusif, mengajak semua orang terlibat, bukan cuma segelintir orang aja. Dan yang paling penting, harus disesuaikan sama kebutuhan dan dinamika lingkungan yang terus berubah.